sehat selalu dan panjang umur. Yang utama banget yang udah nonton channel YouTube Bejo, dan saya doakan juga biar berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dan sobat YouTube, dan kali ini khususnya mau membahas seputar seher, dan seher jenisnya seher GL Pro atau GL series yang ingin dibentuk seperti forging atau forget, dan yang aman, dan ini dengan cara saya sobat YouTube. Dan yang pasti ukur-ukurannya nanti sobat YouTube yang ingin bore up, dan ini jenisnya yang mau bore up Yamaha Mio, dan selanjutnya atau yang jenis karbu, khususnya yang jenis karbu semua ya guys. Jadi gaya Nivo, Soul maupun Mio pertama maupun Mio Smell. Dan kali ini mau bahas khusus seher yang GL series atau GL Max maupun Neotech yang klasik. Tapi ini motor langka di sini daerah Tangerang dan Jakarta, tapi sehernya masih alhamdulillah masih ada. Dan ini buat sobat YouTube yang ingin bore up pakai seher GL Max atau Neotech, dan ukur-ukurannya nanti tolong disimak persyaratan mau pakai seher GL yang ingin di forging atau forget dari yang standar GL. Ini yang standar nih guys, standar, dan enaknya banyak step atau oversize ya. Kalau seher GL udah oversize nya ganjil sampai genep ada ya, dari standar 25, 50, 75 sampai 100 dan 125 dan seterusnya. Dan nanti ini mau dibentuk sobat YouTube, jadi biar seperti forging yang seperti ini ya. Jadi nanti biar seperti forging atau forget, tapi dengan catatan ini dibawa ke bengkel bubut ya. Dan nanti di depan saya udah ada hasil yang saya bubut, dan gak bisa persis banget guys karena tinggi banget, dan ini sangat ceper. Dan ini forget standar pabrik atau Mio J maupun Seon, pokoknya jenis Yamaha yang forget. Dan ini jenis motor klasik atau motor jadul, tapi nggak jadul ya, kalau motor sekarang udah kekinian kalau GL. Tapi banyakan pasti udah pada nggak pakai ya, apalagi kalau udah anak motor pasti udah banyakan bore up atau pakai minimal Honda Tiger atau Mega Pro. Kali sobat YouTube ini khusus GL ya, jadi yang mau dipasang ke Yamaha jenis karbu semuanya. Dan ini kerjaan otodidak, dan ini dengan cara saya ya. Nanti sobat YouTube bukan saya menggurui, jadi ini real dan mekanik otodidak. Dan ini nanti saya kasih tahu ukur-ukuran cara saya, dan saya bukan menggurui, jadi ini keseharian Auto Bejo. Dan ini saya banyak seher karena ini stok lama dari tahun 2000 sekian lah, pokoknya ingat saya 2009 atau 10 saya udah nyetok nih seher nanti di depan saya. Dan ini nanti ada yang udah saya ukur atau udah saya bubut karena kerjaan saya ya. Ini sebelum saya rakit sobat YouTube, saya kasih tahu datanya atau yang ingin dibentuk seperti forget atau forging. Dan ini yang model ini ya, casting atau bukan forget bener ya. Dan ini bukan forget racing dan forget jenis Yamaha, tapi yang pasti kalau forget
setahu saya atau yang forging bahannya lebih enteng. Kalau diameter masih kecil-kecil sampai 70-an, setahu saya boxnya yang forget itu lebih ringan atau lebih enteng ya. Mau profil atau karakter seperti apa, maksudnya desain. Jadi udah ngantuk nih guys, jadi kalau ngomong rada ngabur, mohon maaf ya, karena biasa channel Oto Bejo, channel otodidak tahap belajar. Jadi langsung saja nanti tolong disimak ukurannya bila ingin Yamaha pakai share GL series maupun GL Max dengan cara saya, dan ini udah ada hasil yang udah dibubut dan ukurannya yang sobat YouTube ingin mengikutin, dan biar aman dan suaranya yang pasti biar jangan kasar. Dan yang pasti kalau mau cuman main seher bisa juga ya. Jadi sobat YouTube mau bore up bagian head standar full dan bisa diaplikasikan. Sobat YouTube mau dipasang lebih enak ya pastinya, karena sehernya ini udah gede lumayan, karena dari standarnya aja ukuran 56,5 ya. Kenapa ganjil? GL emang begitu, standarnya 56,5. dan kalau persis standar, dan kalau persis kocap atau cepek tinggal ngitung lah selanjutnya. Oke, kita langsung kasih tahu aja. Dan yang pasti ini sobat YouTube ini bicara share dulu ya, dan masalah head tergantung sobat YouTube mau cam standar maupun porting maupun di papas maupun part racing atau noken as racing, tinggal templok, terserah sobat YouTube. Yang pasti ini dengan cara ini enaknya bisa beli ring kalau di daerah sini ya, bisa beli seher dan bisa beli pen seher enaknya. Kalau bedanya racing sobat YouTube harus beli sama seher. Tapi kalau ada persamaannya, kalau mau ngakalin ini seher ini biasanya umpamanya yang racing, kalau maunya samanya sama apa biasanya seperti itu ya, kita cari persamaannya di motor standar baru bisa ganti ring ya. Jadi itu bahasnya nanti bisa panjang, jadi pada intinya nanti ke seher GL. Oke guys, seher GL ingin dipasang ke Yamaha dengan cara hitung-hitungan saya sekali lagi. Oke, dan klep standar dan bagian headboxnya standar semua ya guys. Oke sobat YouTube seluruh, tolong disimak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Kembali lagi ya guys, dan ini barang-barang seher yang stok lama, bukan menggurui kali ini karena emang saya lagi ada kerjaan yang boring dan quarter, dan masih ada yang di bengkel bubut, dan yang pada intinya nanti bahas pada khusus share GL series maupun GL Max ya. Dan ini barang-barang stok saya ya guys, seher jadul atau seher lama. Ini seher ada CB maupun GL Pro, dan ada seher apa nih ya, Super Cup maupun 70, pokoknya 80 800 maksudnya. Ini seher Kawasaki Bridgejoy, dan ini baru semua ya, dan ini dibungkus begini kelihatan bungkusnya aja, tapi kalau dibongkar masih lumayan atau masih layak. Ini seher Satria maupun
jenis motor yang pasti motor dulu ya, 2 tak Satria maupun ACP maupun Suzuki ACP maupun Yamaha ACP. Dan ini Jupiter, ini King, RX maupun Poswan ya. Dan ini Grand maupun Supra maupun Legenda. Dan ini RX. Ini King, dan ini yang GL Pro atau yang tadi dijelasin GL series maupun bukan GL Pro, ini GL series maupun GL Max. Ini ukurannya ada semua dari sekian ya, kita sebutkan, dan lukanya menggurui. Ini share sisa-sisa perang atau sisa-sisa yang udah dibubut-bubutin masih ada ya, dulu lebih banyak dari ini. Ini share Sonic maupun CBR maupun King lagi, dan ini ada Suzuki. Dan ini buat yang bore up pen 13 jenis Beat maupun Honda yang pakai 54an, yang tapi yang jenong ya, tapi modelnya seperti Kawasaki KJ, tapi ini yang jenong seperti ini ya, badannya seperti KJ tapi yang jenong. Ini barang baru dan kita nggak bukain, nanti ngerapinya lumayan karena masih ada juga stok yang lama. Dan ini yang share Tiger yang jenis apa ya, jenis dulu kira 2007 sampai 2010-an lah seingat saya. Ini dulu banyak dan ini sisanya tinggal begini ya. Ini yang bahan semi, tapi ini yang ada, ini yang pen 13 dulu susah ya zaman dulu. Ini pen 13 bukan pen 15, tapi overseas 50, tapi model Tiger tapi yang semi. Yang pen 15 Tiger bukan Mega Pro ya. Ini yang Mega Pro begini guys. Ini contoh buat mengenal seher era dulu ya. Ini Tiger persis 50, dan ini yang Tiger model dulu, racing dulu ya. Yang Tiger dulu yang KVB, yang ring tipis guys, KPB. Dan ini yang sama ya. Dan yang ini buat bore up Mio yang 55 yang mentah tapi yang jenis dulu. Dan mungkin sekarang susah, kalau ada mungkin stok lama ya, karena ini dulu banyak. Ini kalau mau buat kompresi mantap dah, mau hitungan kompresi 11 mau berapa ini boleh. Dan ini yang seher, ada yang pembahasan yang dari oversize 0 in 0, ini 25 guys, 25 enaknya GL begini guys, 50 0 25 50 75 ada guys. 75 cepet. Ini buat contoh sobat YouTube. Jadi enaknya GL Pro banyak oversize, atau ini yang 125 juga ada guys, sampai 150 sampai 175 sampai 200. Jadi pada intinya kalau GL Max maupun Neotech zaman dulu oversize-nya banyak, dan bisa mau suka-suka sobat YouTube mau pakai oversize berapa. Dan pada intinya lagi
kita mau bahas yang sebelumnya pada Seher GL Pro yang ingin dipasang ke Mio dan ukurannya dan dibawa ke bengkel bubut. Mungkin lebih paham kalian yang udah lebih paham, nggak usah nih buat yang belum paham atau biar sobat YouTube nggak bolak-balik ke bengkel bubut takut mentok maupun takut kedepannya nggak awet. Dan ini buat sobat YouTube tip atau tutorial buat yang ingin Seher GL Max di forging atau yang aman buat Yamaha Mio yang bore up ya. Sekali lagi buat bore up karena ini lebih dari ukuran bawaan Mio atau yang dari bawaan Mio diameter 50-an sampai sekarang menggunakan diameter ini stok nih guys, ini yang udah dibubut sampai yang diameter 66,5 dan ini yang oversize berapa ya? Kalau ini 67 berarti ini oversize 50 dan ini yang standar nih 56 56,4 atau 0,5 ya. Ini yang standar dan yang ini oversize 67 atau kurang. Intinya kalau di sigmat saya 56,9 bahkan 0,8 ya. Jadi intinya maksimalnya 56,8 dan intinya 57 ya, dan ini yang standar 56,5. Oke, langsung saja ukurannya. Jadi ini kenapa saya bentuk jadi begini, dari segini ya perbedaannya sangat jauh, jadi lumayan. Kita udah timbang juga dan yang pasti riskannya entengnya jauh. Kita lihat dulu timbangannya guys. Jadi saya timbang kalau Seher yang udah dibubut dan yang belum. Nah ini yang belum ya, ini yang oversize 125. Kita pakai yang standar aja guys karena contohnya yang standar. 106 ya, 0,5 ya. Ini real tanpa ring, tanpa klip, tanpa pen. 106,5. Dan kalau yang ini oversize 0 juga kita bubut nggak nyampe 100 ya guys. 79,6. Intinya lumayan karena dari yang tadi udah kita lihatkan dari awalnya 100 sekian ya. Jadi ini diameter yang 56,5. Oke, langsung saja kita kalau Seher GL ingin forging atau mendekatin ya, bukannya menggurui. Jadi pada intinya kalau di GL mau dipasang ke Mio atau Nuvo maupun Soul maupun Pino maupun Mio lama, jadi sobat YouTube kalian yang pertama bawa blok Seher harus di boring ya. Jadi kalian sobat YouTube bawa blok Seher harus di boring dan di quarter ya. Dan nanti quarterannya berapa biar nggak berisik. Biasanya kalau Seher GL kalau berisik kasihnya clearance-nya atau jedanya itu harus menyesuaikan ya.
maksudnya karakternya itu biar pas, biar motor nggak berisik. Biasanya channel YouTube Joe atau saya sendiri dengan cara saya, nanti langsung saja kita kasih tahu. Oke. Dan tinggi boringannya kita menggunakan 20 ya, kurang atau 02 baik 20. Dan diameter lebar bawahnya biar rengkes nggak bore up 61,5 ya, atau 62 ya, kasih 61,5 lah, atau 61 lebih longnya lebih maksudnya lebih aman. Dan ini masih sisa 2,5 ya, kira-kira segitu ya, 2,5 belum keseluruhan. Kalau keseluruhan jadi 2,5 kali tambah 2 udah 5 ya, masih 5 mili dan masih aman kalau buat harian, khususnya yang ingin bore up dengan catatan head standar. Sekali lagi, ini udah kita boring dan kita langsung saja kepada intinya sehernya, ukurannya. Dan biasanya kalau seher ada yang diameter 57 jenis Mio XP atau yang jenis seperti ini ya. Nah, ini kerjaan saya juga. Dan ini kalau di head standar biasanya dikasihnya dari pabrikan seher Mio SP. Ini yang Mio SP 54 ya. Jadi kalau Mio itu biasanya, kalau SB itu maksudnya ada yang 53,5 sampai 55 itu persis pego, sampai 200 masih ada ya, 55,5. Dan kalau udah naik sekaligus ke 57 yang SB ada ya, tapi ini contoh yang cepek, yang ukuran cepek berarti 54,5. Kalau di pego baru 55 ya. Nah ini yang SB, dan ini kita kasih, maksudnya ini 35 ya, domnya itu 35 sampai ujung ke ujung ya. Dan tinggi pen sehernya dari atas ke bibir atas 12 atau lebih dikit, 01 atau 02 kalau yang Mio SP ya. Sekali lagi ini Mio SP. Dan ini yang forget atau forging seperti kalau pen dari pen atas ke atas, pen seher maksudnya 12,5 ya. Jadi bedanya ini 12,5, tapi ini pen 13 ya, karena ini Mio C. Dan desainnya begini ya, atau kosong badannya. Kalau yang ini ada badannya, dan yang ini kosong, desainnya kosong. Dan ini kalau ditimbang ukuran sama, ukuran diameter 52 atau 51 atau 50 itu kalau ditimbang model, kalau forget lebih enteng ya, saya udah sering nimbang. Kalau ini yang ukuran 50 karena Mio C. Kalau disamain yang ukuran 50 pun kalau ditimbang biasanya masih enteng itu ya, yang forget atau forging. Dan yang pasti pada intinya yang mau bore up Mio sobat YouTube, dan ini kita ikutin yang karakter forging dari bawah kita bubut, dan tebelnya dari amannya dari pen bawah ke sini kita kasih 2,5 ya, atau minimalnya maksimalnya 2,5 atau lebih. Kali kalau ini bicara stroke, karena ini masih stroke standar 2,5 lebih ya, jadi ini 2,5 lebih. Dan bagian sininya dibantai semua,
dan dihabisin semua dan bentuknya seperti ini ya. Dan dikasih got buat jalur orli seperti share dulu. Pada era share seperti ini ada yang tipe BM1 yang model got begini, tapi barang saya lagi kosong karena stok lama itu yang model agak gelap. Biasanya saya racing dulu ada got seperti motor Karisma yang model teflon, dan itu modelnya begitu ya. Tolong disimak, bubut dan kiriannya, kanan kiri maksudnya, dibentuk seperti forging. Nah seperti ini ya, profilnya seperti ini. Dan ini lumayan ya kalau diadu, tingginya hampir mirip-mirip. Tadi kalau dihitung dari sini 12,5 ya. Dan kalau yang udah kita bubut sama malah lebih dipendekin ya, 12,2 ya. Kalau sobat YouTube mau kompresi lebih padat, suka sobat YouTube mau 12,5 maupun 13, tinggi dari pen seher atas sampai bibir atas ya. Mau pakai 12,5 sampai 13 nggak apa-apa, tapi mau biar amannya cara saya itu 12,5 atau kurang itu masih aman, atau takut somplak bagian seher ring atas itu, takut somplak gunain kompresi. Tapi kalau sobat YouTube mau lebih aman lagi ya diubah atau dibikin derajat dan dibikin ini nut biar kompresinya berkurang ya. Dan kelepannya, klep sehernya standarnya gapnya dari in outnya kalau GL series lumayan jauh ya, 52 sampai 51,5. dan kita majukan atau kita deketin menjadi sekian ya, karena nih headnya standar menjadi 46 atau kurang ya, 46 lah, 46 setengah, 46,4 atau 46,5 ya. Jadi gap jarak in outnya 46 ya, 46,5. dan coaknya syarat karena ini udah tipis, jangan terlalu dalam nanti bolong. Dan coaknya kelihatan seperti ini ya, yang pasti pada kubanya. Kalau yang tadi Mio SB head standar 35, kita menggunakan 45 atau 46 ya. Tapi ketinggiannya dari bibir bawah ini ke sini saya kasih 2 mili atau lalu di derajat ya, dibentuk derajat, jangan terlalu jenong, jadi biar kompresi juga nggak terlalu padat. Jadi 2 mili, suka-suka sobat YouTube sih, kalau mau lebih 2 mili setengah biar lebih ekstrim bisa, tapi harus portingnya biasanya harus nyesuaiin, digedein. Dan karena klep standar nanti ngeprek ya, atau baliknya bahasa sininya pokoknya kayak inilah, kalau bahasa sini ngeprek atau floating mungkin ya, jadi kecepatan atau ngebreak terlalu ini, ngetril seperti itu. Jadi mungkin sobat YouTube yang ingin share GL Max di forging atau di bawa ke bengkel bubut yang aman, ukur-ukurannya buat Yamaha yang ingin bore up seperti itu ya. Jadi ini biar kelihatan seperti share forging atau forget, tapi ini dari barang atau dari bahan casting ya, dengan catatan ini bukan forget ori yang forget, cuman biar kelihatan seperti
booking atau forget. Jadi mungkin bila manfaat atau yang ingin mencoba pakai GL dan biar aman, itu ukurannya. Mungkin kalau penjelasannya masih kurang detail tolong dimaafkan karena malam. Dan yang pasti ini buat sobat YouTube khusus Yamaha yang ingin pakai GL series dan mungkin yang lebih paham banyak, mungkin saya ada pemasukan lebih jago, bisa buat pemasukan saya karena konten Otobojo sekali lagi tahap belajar sekali lagi ya guys. Dan ini hanya untuk sobat YouTube dan terima kasih banyak yang udah nonton, pokoknya banyak-banyak terima kasih. Dan ini kita bukan tahap mengajarin tapi ini buat sekedar sharing, jadi keseharian Otobojo. Oh ya, kali lagi bila seher ini biasanya Otobojo dipasang atau di quarter pada blok Yamaha Mio. Bila kalau udah dibentuk seperti ini, yang pasti Otobojo nggak pernah dikurangin dari 02 atau 03. Jadi saya mending pakai clearance-nya ukuran 01 sampai 01. Pokoknya 01, nggak boleh lebih dari 02 03. Jadi biar nggak kasar, karena kalau forget itu rawan kasar kalau terlalu ngelos sepengalaman saya. Jadi sobat YouTube, bila sehernya terlalu ngelos, kalau model forget, sepengalaman saya dari seher kecil, dari yang forget maupun yang sampai 70, nggak usah terlalu ngelos atau terlalu ngeblong, terlalu ini ya. Jadi kalau pas dingin kasar banget. Jadi mending kalau yang model begini Otobojo lalu kasih, maksudnya saya kasih 01 ini, karena biasanya kalau 03 kalau bawaan motor atau beli jadi atau yang ori 03 kita kasih 01. Jadi kita pakai Andrian gak lama juga, dan buat kedepannya juga motor awet, suaranya halus dan gak masuk pembakaran ke oli bawah ya. Dan yang pasti ini dengan cara saya ya guys, dan mungkin penyampainya kurang maksimal, tolong dimaafkan. Dan ini tahap buat seher aja guys, dan bagian head kalau mau pasti mau enak ya harus disesuaikan semua, dan nggak usah bahas ke situ. Yang pasti pada intinya seher dulu guys. Oke, buat yang udah nonton channel Otobojo sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Saya doakan buat teman-temannya, yang utama banget saudaranya ya. Jadi saya doakan buat kalian sobat YouTube yang udah nonton dan teman-temannya, yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Otobojo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.